Sinde Silitonga belum sampai 2 tahun menikah dengan teman kerjanya, Marison Simaremare. Sebelumnya suami pertamanya sudah meninggal. Mereka bertemu lantaran sama-sama bekerja di rumah walet yang ada di Kampung Mengkapan, Kabupaten Siak Riau. Sebelumnya Marison sudah 3 kali menikah. Sinde sendiri sudah punya 4 anak. Marison sudah punya 6 anak. Namun saja, ketiga anaknya sudah menikah sedangkan si bungsu masih berusia 12 tahun. Setelah menikah, keduanya membawa anak mereka untuk hidup bersama. Sinde berharap dengan menikahi Marison, ia bakal memiliki hidup yang lebih baik bersama anak bungsunya itu. Marison suaminya bekerja sebagai penjaga rumah walet, dan Sinde juga meskipun sudah menikah tetap bekerja sebagai buruh walet. Sayangnya harapan dan mimpi Sinde untuk hidup bahagia dengan pasangan barunya rupanya hanya sekedar mimpi. Di awal pernikahan, Marison jarang sekali memberikan uang belanja. Tak juga pernah memberikan uang jajan kepada anaknya. Bahkan untuk makan saja pasangan suami istri ini sendiri-sendiri. Sebenarnya dari awal pernikahan, Sinde sudah putus asa dengan masa depan rumah tangga barunya, di mana dirinya dan anaknya bukan hanya tak dinafkahi tapi juga sering mendapatkan perlakuan kasar. Sinde sering kena pukul, ia juga sering dimaki-maki dan dihina oleh Marison. Tak cukup itu saja yang membuat Sinde kecewa sampai sakit hati. Pernah, bahkan bisa dibilang sering, Sinde melihat Marison membelikan makanan enak kepada anak kandungnya. Tapi makanan itu tak dibagi kepada anaknya. Bahkan Marison bersama anaknya memakan makanan itu sembunyi-sembunyi, seakan-akan takut diminta Sinde. Cerita belum juga sampai di situ saja. Pernah Sinde tak sengaja atau memang sengaja diperdengarkan anak tirinya, di mana saat itu anak tirinya sedang video call dengan ibu kandungnya. Sinde mendengar jika suaminya itu bakal rujuk dengan mantan istrinya. Sakit hati Sinde sudah tak terukur setelah semua perlakuan suaminya itu. Hingga Sinde pun terpikir untuk memberikan pelajaran kepada suami barunya itu. Sinde lantas memutar otak rencana drama pembalasan kepada sang suami. Sekitaran bulan Agustus 2019, Sinde menemui seorang pemuda bernama Roberto. Sinde kenal dengan pria itu lantaran merupakan mantan pacar anaknya. Hubungan antara Roberto dengan Sinde juga bisa dibilang sangat baik. Bahkan Roberto punya utang Rp400.000 dengan Sinde yang masih belum dibayar. Kepada Roberto, Sinde bercerita kondisi rumah tangganya. Mendengar itu, Roberto pun timbul rasa iba. Setelahnya, Sinde meminta Roberto membantunya agar mau memberikan pelajaran untuk Marison. Tanpa pikir panjang, Roberto mau saja mengikuti perintah Sinde. Rencana pun diatur, skenario pun disusun sendiri oleh Sinde. Nantinya pada tanggal 31 Agustus 2019, Sinde memerintahkan Roberto datang ke rumahnya. Malam itu Sinde tidak akan mengunci rumah dan kamarnya, lampu juga bakal mati. Saat itulah Roberto diperintahkan Sinde untuk membawa kayu dan memukul kaki Marison. Harapan Sinde setelah itu Marison akan cacat. Roberto pun setuju dengan rencana Sinde. Roberto juga bersedia mengikuti skenario dari Sinde. Terlebih, Sinde juga menjanjikan akan memberikan uang 100.000 serta utangnya bakal dihapus. 1 hari sebelum rencana, Roberto menemui rekannya, seorang pemuda bernama Linus. Saat dijemput, Roberto awalnya tak bercerita akan mengajak Linus untuk membantunya. Di tengah jalan, Roberto juga sempat mengajak Linus untuk minum tuak. Setelahnya memberikan Linus sebungkus rokok. Barulah saat menuju rumah Sinde, Roberto menceritakan niatnya. Saat itu Linus sempat menolak. Namun setelah mendengar kisah Sinde, Linus pun iba. Ia pun mengikuti ajakan Roberto. Setibanya di rumah walet yang Sinde tinggalin dengan Marison, keduanya pun menunggu suasana sepi. Sekedar tambahan, Sinde sudah memberikan sarung tangan, topeng, dan baju wanita sebagai penyamaran.
Barulah pada pukul 1 dini hari, keduanya pun masuk ke kamar. Di rumah juga sudah gelap. Saat itulah Linus mengayunkan balok ke arah Marison yang sedang tidur. Namun, lantaran gelap, Linus salah sasaran. Yang dia pukul ternyata kepala Marison. Karena panik, keduanya pun masih terus memukul Marison. Sementara itu, Cindy dan anaknya sudah lari bersembunyi di belakang pohon sawit. Marison sempat keluar minta tolong dengan kondisi kepala yang berdarah-darah. Sementara itu kedua pelaku sudah lari. Melihat suaminya berteriak, Cindy berpura-pura datang menolong. Ketika itu Marison sudah jatuh ke parit. Dia juga sempat meminta air pada Cindy untuk minum. Namun tak lama Marison pun meninggal setelah sebelumnya dibawa ke puskesmas Sungai Apit. Setelah meninggalnya Marison, Cindy pergi kantor polisi. Di sana Cindy membuat laporan jika suaminya dibunuh perampok. Mendapat laporan pembunuhan Marison, polisi dari Polres Siak lantas melakukan olah TKP dan mengumpulkan saksi-saksi. Dengan pengalaman polisi, Roberto pada akhirnya terendus oleh polisi. Roberto ditangkap tak lama setelah kejadian, sekitaran tanggal 1 September 2019. Saat itu dirinya ditangkap di rumahnya di daerah Simpang Obor. Dari Roberto, polisi pun berhasil mengamankan Linus di rumahnya di Kampung Bari-Bari. Saat penangkapan, Linus tengah mabuk tua. Dari penangkapan dua tersangka terungkaplah semuanya, di mana Cindy sang istri korban adalah otak dari kejahatan. Cindy pun ditangkap polisi saat dirinya mengantarkan jasad suaminya ke daerah Lipat Kain, Kabupaten Kampar. Dalam proses pemeriksaan, Cindy mengaku tak ada sama sekali penyesalan yang dia rasakan setelah terbunuhnya suaminya. Cindy bercerita jika ia sangat sakit hati dengan korban. Cindy mengaku jika anaknya sering dimarahi korban, apalagi jika anaknya sedang gaduh dengan anak-anak tirinya, suaminya itu pastilah menyalahkan anaknya. Cindy juga bercerita jika ia tak diberi uang belanja, jangankan makan enak, ikan asin pun suaminya tak pernah belikan. Atas perbuatannya, Cindy dan dua tersangka lainnya disangkakan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP dengan tuntutan penjara 20 tahun atau seumur hidup. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.